Om Swastiastu, Om Pawigyanamastu, Namo Buddhaya. Teman-teman umat Hindu dimanapun berada, yang saya kasih dan saya cintai, di hari yang baik ini saya mau berbagi atau menjelaskan kenapa pohon dadap itu selalu digunakan di dalam keseharian umat Hindu membuat upakara. Tapi sebelumnya saya mohon warnugraha ring ide sangyang widiwasa, ring ide sangyang Adi Saraswati, begitu pula ring ide para sulinggih dimanapun berada. Teman-teman umat Hindu dimanapun berada yang saya kasihi, semoga di hari yang baik ini teman-teman semuanya dalam keadaan sehat, selalu bahagia dan rahayu. Umat Hindu di Bali dimanapun berada, kenapa pohon dadap ini selalu digunakan di dalam sebuah proses upakara dalam pembuatan banten, apalagi tentang pembersihan atau digunakan di dalam upakara prasista. Jika pohon dadap ini adalah sebuah pohon yang disebut dengan pohon sakti atau daru sakti. Jika ada penjelasan secara alamiah, jika penganalisan, jika hanya pohon dadap yang hanya memiliki 3 batang atau 3 cabang daun, baik dalam keadaan dia tumbuh subur walaupun dalam keadaan tandus, hanya pohon dadap lah yang mempunyai daun 3. Mungkin teman-teman boleh membuktikan, lihat pohon-pohon yang lain juga tidak ada seperti pohon dadap. Nah, selain digunakan untuk upakara, pohon dadap juga digunakan dalam ritual pengobatan, juga di dalam membuat sebuah pelinggih yang disebut dengan turus lumbung. Nah, secara cerita Hindu ada kisah atau cerita sehingga pohon dadap ini disebutlah pohon sorga. Mungkin teman-teman yang sudah tahu, mungkin sudah paham. Yang belum tahu mungkin bermanfaat apa yang saya bagikan. Mungkin ada yang lebih atau kurang, saya mohon maaf. Itu cerita pemutaran Mandaragiri, yaitu kolam susu di sorga oleh para dewa. Nika memerlukan tenaga yang sangat luar biasa, sehingga mengikut sertakan kekuatan raksasa atau maya untuk ikut memutar Mandaragiri niki. Tujuannya untuk mendapatkan tirta keabadian yang disebutlah tirta amerta. Nika di dalam pemutaran Mandaragiri niki, yang pertama keluar nika adalah pohon dadap, sehingga pohon dadap niki disebutlah pohon sorga atau pohon mandara. Maka teman-teman umat Hindu yang saya cintai, maka mungkin penjelasan saya atau penganalisaan mungkin salah, saya mohon maaf. Pohon dadap niki disebut pohon sorga atau pohon mandara karena yang pertama keluar niki adalah pohon dadap. Niki salah satu pohon sorga niki ada 5. Niki yang saya jelaskan dulu lebih awal adalah pohon dadap. Mungkin dalam keseharian teman-teman Hindu di Bali dimanapun berada, niki kadang berpikir atau bertanya kepada teman-teman, kok harus pohon dadap? Nah, itu penjelasan dari cerita agama Hindu niki seperti itu. Nah, di dalam pemutaran Mandaragiri niki, setelah keluar pohon mandara niki diambillah oleh dewa Indra dan ditanam di surga. Makanya
di dalam kehidupan sehari di Bali, sebenarnya harus di depan pekarangan rumah atau setiap sudut pekarangan rumah itu harus ada pohon dadap. Tujuannya untuk apa? Untuk menganalisir aura negatif yang dari maya maupun dari kekuatan manusia. Nah, karena pohon dadap ini adalah pohon sakti, Trisakti, karena mempunyai 3 daun niki. Sehingga dalam proses pupuk hara selalu dipakai. Juga boleh digunakan untuk meruat atau pengobatan. Nah, suatu mitos atau cerita Bali juga Hindu itu digunakan untuk meruat di saat Dewi Durga akan diruat oleh Ida Badarusio. Maka diutuslah putra Panca Pendawa yang kelima yang disebut dengan Sahadewa niki untuk meruat Dewi Durga niki. Tapi karena kesaktian dari Dewi Durga, Sahadewa niki tidak mampu untuk meruat Dewi Durga niki, sehingga di saat itu Dewi Durga memberikan kekuatan atau senjata yang bahannya dari pohon dap-dap. Nah, itu diberikan kepada Sahadewa sehingga mampulah Sahadewa niki ngeruat menyucikan Dewi Durga. Itu cerita mitos, cerita Hindu yang mungkin teman-teman sudah sering mendengarkan. Saya cuma mau membagikan. Mungkin penjelasan saya atau mungkin ada yang kurang atau lebih, saya mohon maaf. Tapi yang jelas, pohon dadap itu adalah pohon sorga yang disebut dengan pohon mandara. Teman sekalian umat Hindu dimanapun berada, Tuan Citiang Sarasami yang ucapkan terima kasih atas dukungannya selalu mensupport saya untuk kelangsungan dari channel ini. Saya tidak berhenti mengucapkan terima kasih. Teman-teman sekalian umat Hindu, saya mohon maaf kalau ada yang salah. Saya sinep antuk. Param Santi Om, Santi, Santi, Santi Om.